Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena rahmat dan setiamu yang selalu baru dilimpahkan bagi kami. Engkau menjadi penjaga dan pelindung bagi kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Pagi hari ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat pengurapan dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 144 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Adalah sebuah nyanyian yang disampaikan oleh Daud, bagaimana Daud mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua perkenanan Allah terhadap sepanjang perjalanan hidupnya, di mana dia selalu mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Dan tidak ada satupun dari prinsip kemenangan itu dipegang oleh pemazmur adalah dalam rangka dia bisa. Dia memiliki kapasitas, dia memiliki kepandaian, dia memiliki kekuatan. Sama sekali tidak demikian. Namun dia bersyukur kepada Allah karena segala sesuatu terjadi ada di dalam kendali dan kuasa dari Tuhan. Karenanya bagi pemazmur, khususnya Mazmur 144 ini, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada kehendak dan rancangan Allah. Bahkan disebut begini, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Dia maju, dia punya kepandaian, dia punya hikmat di dalam bertempur, punya strategi yang baik, punya tangan yang mengajar untuk bertempur, jari-jari untuk berperang. Tetapi sebenarnya itu adalah karena Tuhan yang berperan aktif dalam hidupnya. Bukan kepiawaian, bukan kepandaian, bukan hikmat, bukan strategi yang dia atur. Tetapi semata-mata karena Tuhan yang mengajar hidup pemazmur untuk berperang, untuk mengalahkan musuh-musuhnya di dalam segala pertempuran itu. Bahkan di dalam ayat 2 dia katakan yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi tempat kubu pertahanan, menjadi benteng pertahanan saat dia berperang melawan musuh-musuhnya. Sesungguhnya dialah perlindungan, dialah kota benteng dan penyelamatku, perisai dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bapak, Ibu, Saudara, pemazmur bisa, pemazmur dapat itu karena Tuhan. Dan tidak ada kekuatan yang lain yang terungkap di sini selain daripada Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Artinya pemazmur sedang mengakui kedaulatan penuh atas dirinya ketika dia menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, dan menang mengalahkan segala musuh-musuh yang ada di depannya. Sebuah pengakuan yang perlu menjadi contoh dan suri tauladan bagi kehidupan kekristenan kita. Bahwa segala sesuatu kita ada sampai hari ini, kita menikmati keamanan, ketenangan, kehidupan yang baik adalah semata-mata karena Tuhan dan tidak ada yang lain.
Ketika kebenaran ini tertanam, menancap di dalam hidup kita, maka mulut kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu kepada kita. Karenanya mari kita kembalikan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sebab hanya daripada Dia segala sesuatu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.